Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gue Pujaro Sandi. Gimana kabar kalian semua? Semoga kita semua tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala macam penyakit, apalagi penyakit yang lagi booming kali ini adalah penyakit coronavirus. Dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa membuat gue mencapai 1000 subscriber lebih pada hari ini. Dan alhamdulillah pada hari ini juga channel gue resmi dimonetisasi, cuman butuh 2 hari juga. Itu berkat tidak lain adalah bukan karena kekuatan gue sendiri, karena itu adalah pastinya kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan yang pastinya doa kedua orang tua gue dan kerja keras gue, dan yang paling penting lagi adalah dukungan kalian sebagai semua driver ojek online membuktikan bahwa kekompakan kita ini memang luar biasa. Jadi kekompakan kita tuh dalam segi positif tuh memang jangan diragukan lagi kekuatan driver ojol nih ya. Jadi bagi kalian yang belum subscribe ke channel gue, bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian bisa terupdate video gue tiap 2 hari sekali, oke? Dan mohon maaf sebenarnya videonya sebenarnya kemarin uploadnya, tapi karena gue sibuk, biasa kan karena gue kerja sebagai dinas perhubungan, yaitu dinas menghubungkan makanan dari restoran ke rumah-rumah customer. Jadi sama lah ya, sama-sama menghubungkan ya. Pada hari ini gue ngebitnya nggak terlalu maksimal, kalau nggak salah gue sampai jam 3 atau jam 4 gitu ya. Biasanya kan gue selesai jam 6 sore atau jam setengah 7 malam gitu. Karena gue tadi sore dapat notif bahwa channel gue udah dimonetisasi dan gue jingkrak-jingkrak kegirangan, kesenangan gitu. Jadi gue ngurusin segala sesuatunya, wadaw. Jadi gue pulang itu udah nggak fokus lagi, gue ngebit kan, gue mau lihat dulu gimana ini cara-caranya, apa yang harus dilakukan gitu. Jadi pada hari ini alhamdulillah tapi gue masih dapat 15 trip. Ntar gue liatin mungkin riwayat order gue terakhir jam berapa, lupa juga gue karena HP-nya cuma satu yang buat ngerekam ini, jadi gue nggak bisa ngeliat langsung ya. Ntar gue lihat pas ngeditnya. Jadi mungkin gue taruh di sini nanti. Dan di pembahasan video kali ini gue bakal ngebahas gimana ciri-ciri udah gua rangkum. Bakso lewat lagi, tiap gua buat video bakso lewat. Di video kali ini gua bakal ngebahas yang namanya udah gua rangkum ya. Jadi ada 3 ciri-ciri akun kalian tuh bakal mengalami kegaguan. Yaitu udah gua rangkum, udah mungkin ini bagi gua pribadi adalah ciri-ciri yang memang bahaya banget kalau udah menghampiri akun kita. Jadi kalian tonton sampai akhir video ini supaya kalian tahu apakah ciri-ciri akun tersebut, ciri-ciri yang gue lontarkan di video kali ini apa sudah ada di akun kalian masing-masing, dan jika sudah ada kalian bisa mengambil tindakan lebih lanjut supaya akun kalian nggak jadi gagu kembali gitu ya. Tonton sampai akhir videonya supaya tidak gagal paham. Selalu gue ingatkan setiap video gue, ketika gue membuat video ini atau melontarkan pendapat dari gue, itu adalah murni pendapat dari gue. Bukan berarti gue sok pintar atau menggurui kalian yang di luar sana yang mungkin lebih senior daripada gue. Tapi di sini gue cuma melontarkan pendapat dan pengalaman gue pribadi di lapangan setiap harinya. Bisa menjadi seperti sekarang nih yang alhamdulillahirobbilalamin ya. Jadi jika kalian mempunyai pendapat masing-masing yang berbeda, bisa tinggalkan di kolom komentar supaya kita bisa saring bersama, atau mungkin pendapat kalian tuh bisa berguna bagi kawan-kawan driver online di luar sana yang membacanya. Sebelum melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, gue sedikit mengingatkan banyak banget terjadi kejahatan kriminal di luar sana yang mungkin sebagian besar korbannya adalah driver ojol. Yaitu ada beberapa berita yang udah nggak asing lagi di telinga kita, mungkin gue udah dengar juga di beberapa media bahwa banyak banget kasus, yaitu bukan hanya pembegalan driver atau mencuri motor driver, tapi ini customer membawa kabur motor drivernya gitu kan. Pura-pura ngorder, pura-pura minjem buat beli gorengan, buat nyamperin pacar, buat jemput istri segala macam, dan akhirnya motor tidak dipulangkan sampai saat ini juga gitu. Jadi buat kalian apalagi yang biasa bawa ride gitu, untuk lebih berhati-hati lagi buat dapat customer seperti itu. Pastikan nggak perlu takut kalian takut dikasih bintang 1 atau komen yang jelek. Kalau customer minjem motor kalian, usahakan tidak ada alasan apapun, tidak perlu kalian tidak enak oleh customernya, apapun itu. Kalau memang dia butuh, kita yang mengantar, kita yang jemput, dan kita juga yang menyelesaikan orderan kita dengan baik. Nggak perlu dia yang bawa motornya. Oke, jadi jaga kendaraan kita, jaga barang kita, karena kendaraan kita adalah satu-satunya kendaraan yang bisa menghasilkan uang saat driver ojol seperti ini ya. Oke, masuk aja pembahasan kita selanjutnya, yaitu apa? Pertama, ciri-ciri akun kalian itu bakal mengalami kegaguan atau keanyepan yang spektakuler. Wadaw. Jadi pertama di sini kalian pasti tahu semua, yaitu adalah mengalami dela yang tidak biasanya atau dela yang di jam-jam yang biasanya kita gacor-gacor di hari-hari
sebelumnya gitu kan. Kalau masalah delay mungkin semua driver online tuh udah pasti merasakan yang namanya delay ya, tapi di sini gua nyebutin bahwa delay ini adalah delay yang tidak biasanya. Contohnya mungkin di jam-jam pagi kita biasanya gacor, tapi tiba-tiba delay 1 sampai 2 sampai 3 jam yang nggak biasanya. Nah ini harus berhati-hati. Biasanya yang gua rasain di lapangan ketika kalian nih, contohnya pemain-pemain GoFood atau GoRed yang memang akunnya udah memang GoFood aja masuk, atau GoRed aja masuk, atau GoSend aja masuk, tiba-tiba kalian mengalami delay yang parah. Biasanya nih ya, yang masuk itu kayak GoSend atau GoShop yang nggak biasanya. Nah ini adalah ciri-cirinya, yaitu delaynya. Yang kedua tuh mix orderan. Nah ketika masuk, sekali masuk udah nunggu lama, udah delaynya lama, nggak masuk orderan. Sekali masuknya orderan yang mungkin kita benci gitu ya, atau mungkin yang kita nggak biasa bawa gitu. Nah disitulah mungkin kita sebagian itu kita kayak diuji gitu ya. Kalau kita nerimanya ya kita dapat penghasilan, dan kita bukan berarti kita langsung gacor lagi, nggak. Mungkin ada sebagian yang langsung gacor, atau mungkin enggak, mungkin masih delay juga. Tapi gue menyarankan sekali lagi di sini, gue menyarankan dan menekankan kepada kalian semua bahwa untuk menerima apapun orderan yang masuk di kalian. Contohnya gue sekarang dulu mungkin gue fokus di GoFood aja, bukan berarti gue nge-cancel semua orderan, tapi memang akun gue lagi dikasih GoFood. Dan sekarang gue mendidik akun gue untuk menjadi akun memang semuanya masuk gitu, supaya history apapun itu memang berada di akun gue. Contohnya gue bisa main GoShop, GoSend, GoFood, mungkin GoRed sesekali, mungkin jarang ya, karena mungkin di daerah gue lagi minimnya orderan GoRed, dan lagi pula history GoRed gue kurang gitu. Jadi tindakan apa yang kalian lakukan, yang harus kalian lakukan ketika kalian mengalami delay yang nggak seperti biasa? Yang pertama, kalian harus cari tempat, bukan sembarang tempat. Jadi selain kerja keras juga kita bisa melakukan kerja pintar juga, saling diimbangi gitu kan. Jadi bukan sembarang melipir pindah tempat, karena bakal sia-sia aja. Yang pertama gue saranin ke kalian, pindahlah tempat di lokasi yang bukan banyak orderannya aja, tapi berbagai macam orderan ada di situ. Contohnya apa? Contohnya itu kayak mall atau pasar modern atau lain-lainnya. Yang jadi ada bukan hanya nganterin orderan GoFood aja, atau GoRed aja, atau GoSend aja, atau GoShop aja. Tapi di pasar atau di mall itu semua orderan tuh ada. Mau GoSendnya, mau pengiriman barang, mau apa aja dah. Karena ketika akun kita delay atau mengalami gangguan itu, biasanya nggak bisa fokus satu aja. Biasanya, jadi kalau kita nongkrong di tempat yang banyak orderannya, kemungkinan besarnya akun kita tuh bakal ada harapan mendapatkan orderan atau penghasilan. Dilakukan seperti itu, oke? Kedua yang tadi gue omongin yaitu mix orderan, udah pasti. Makanya gue saranin ke kalian itu buat pindah tempat ke tempat-tempat yang memang banyak orderannya. Nah, dan gue saranin juga di sini buat kalian untuk memilih titik koordinat yang memang dekat bener, seperti umpamanya mall. Kalian tuh pasti tahu titik mall, lihat di map titik mall berada di mana, dan titik motor kita di aplikasi Gojek itu ada di mana. Jadi bukan cuma nongkrongnya di pinggirannya doang ya. Itu agak susah bagi gua dulu pribadi, pengalaman gue ya agak susah. Tapi gue melakukannya masuk ke dalam tempat tersebut dan mencari di mana letak titik yang terdekatnya. Contohnya mungkin di dalam pasar atau di dalam mall gitu kan. Jadi cari sampai kita jalan menuju kemana, sambil liatin titik gerak motor kita di map Gojek itu, liatin di mana bergeraknya menuju ke titik mall tersebut, atau pasar, atau restoran tertentu, atau ruko-ruko tertentu gitu kan, yang mewakilkan suatu titik lingkungan yang kita tongkrongin gitu. Jadi makanya di sini menjawab pertanyaan kalian, kenapa yang masang fake GPS atau tuyul itu seanyap-anyapnya mereka tuh masih bisa menghasilkan orderan, karena memang dia bisa menaruh titik di pas akurat banget gitu kan, nggak gerak-gerak, akurat sekali gitu. Contohnya naruh titik di pas titik mallnya, atau titik pasarnya, atau titik restonya, atau titik-titik yang lainnya gitu, dia bisa pas. Nah ini adalah cara gimana kita pakai tuyul tapi halal, tapi nggak mengandung suspend atau PM plus mitra gitu kan. Jadi kita jalan aja, cari sendiri titiknya ada di mana, kita dekatin, kita nongkrong di situ. Sebisa-bisa mungkin kalian atur lah strateginya gitu kan. Yang ketiga, ciri-ciri akun kalian itu mengalami kegangguan adalah cirinya adalah mendapatkan orderan yang biasanya kalian tuh mungkin kalau udah gacor itu jaraknya dekat-dekat semua ya, dekat, tiba-tiba delay lama, padahal di tempat kalian nongkrong tuh banyak orderan, tiba-tiba sekali masuknya jauh. Nah mungkin jaraknya melebihi yang biasa kalian bawa kan, biasanya bawa cuma 0, sampai 3 kilo aja, nih mungkin bisa 5, 7, bahkan mungkin 10, 15 kilo gitu. Di sini gua saranin kembali, apa yang harus kalian ambil ya, mau nggak mau kalian harus ambil itu, dan kalian tuh harus tahu gimana caranya. Mungkin kata gue tadi, nongkrong di pasar atau mall, karena banyak orderan, mau dekat mau jauh ada semua gitu. Jadi itu dia cara-cara kalian kesananya. Kalian sudah mengalami ciri-ciri kegangguan tersebut, harus ngambil tindakan supaya kalian nggak berlarut-larut dalam ciri-ciri tersebut.
Contohnya umpamanya sehari udah delainya parah, masuknya juga parah, ongkosnya juga jauh-jauh semua, capek gitu kan. Dan juga mungkin miss orderan yang nggak jelas gitu. Jadi yang kalian harus lakuin pertama, jangan pernah saring orderan kalau kata gua ya. Mungkin kalian punya pendapat masing-masing, itu bebas. Yang kedua juga, kalian harus mengambil apapun dan yang diberi, walaupun itu mungkin kalian nggak suka bogoser atau nggak suka bogofood atau nggak suka segala macam, pokoknya kalian harus ambil apapun itu. Karena kalau kalian cancel pun orderan itu, bukan berarti kalian tuh nggak bakal langsung jadi gacor lagi. Nah, daripada kalian nunggu sia-sia, nunggu nggak jelas, ngabisin rokok sebatang dua batang, mending kalian bawa gerus orderan tersebut semaksimal mungkin. Jadi setidaknya kalian bisa membawa pulang penghasilan buat di rumah kalian. Jadi mungkin itu aja video gua kali ini. Tunggu video gua selanjutnya. Yang belum subscribe channel gue, langsung klik tombol subscribe-nya supaya kedepannya 2 hari sekali gue bisa upload dan kalian tidak ketinggalan apapun yang gue upload seterusnya. Dan mohon maaf jika ada kesalah kata atau ketidakjelasan dalam berkata-kata atau ngeditnya juga kurang bagus, karena itu semua gue hanya seorang ojek online yang perlu banyak belajar. Dan buat kalian yang sudah subscribe channel gue ucapkan terima kasih banyak. Kali lagi gue himbau, ini adalah pendapat pribadi dari gue dan pengalaman gue di lapangan. Jika kalian punya pengalaman sendiri atau pendapat pribadi sendiri mungkin bermanfaat bagi kawan-kawan lainnya, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar supaya kawan-kawan lainnya bisa membaca pendapat kalian, baik buruknya, biar mereka sendiri yang memilih. Begitu aja video dari gue pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.